damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kami bacakan di tengah-tengah kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kita semua atau hampir semua mungkin punya pengalaman yang sangat banyak dan sangat kuat sebagai orang yang dikasihi. Kita punya pengalaman dikasihi, dicintai, terutama oleh ayah dan mungkin lebih lagi oleh ibu yang melahirkan kita. Tapi harus diakui, ada juga orang yang tak merasakan dikasihi oleh orang tuanya. Tapi tidak banyak. Saudara-saudara, berbahagialah saudara dan saya. Berbahagialah kita jika kitalah orang yang sangat dikasihi oleh ayah dan ibu kita itu. Sebab kita akan lebih mudah mengasihi dan mencintai orang lain. Para ahli mengatakan hanya orang-orang yang dikasihilah, orang-orang yang memiliki pengalaman dikasihi dan dicintailah, orang-orang yang kaya dengan cinta kasihlah yang mampu mengasihi sesamanya. Jika kita tidak dicintai, jika kita tidak punya pengalaman dikasihi, jika kita merasa sebagai orang yang ditolak dan dibuang, kita juga sangat sulit mengasihi orang lain. Karena itu, banyak orang jahat, banyak orang yang jatuh dalam kriminalitas adalah orang-orang yang kekurangan cinta kasih. Saudara dan saya ingin anak-anak kita mampu mengasihi orang lain, mampu mengasihi sesamanya. Penuhilah, banjirilah hidup mereka dengan cinta kasih. Sekali lagi, saudara dan saya ingin anak-anak kita mampu mengasihi sesamanya. Mulai dari kecil, penuhilah mereka dengan cinta kasih, saudara dan saya. Saudara-saudara, sekali lagi, kita semua atau hampir kita semua memiliki pengalaman dikasihi oleh orang tua kita, terutama mungkin oleh ibu yang melahirkan kita. Apa wujud cinta kasih yang kita peroleh dari orang yang sangat mencintai kita itu? Yang sungguh cinta kasihnya kita rasakan bahkan setelah dia tiada, setelah dia pergi, setelah sekian tahun. Ada beberapa. Pertama, penerimaan tak bersyarat. Kita diterima oleh ibu kita diterima oleh ayah, oleh orang tua kita tanpa syarat. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita gagah, bukan karena kita cantik, bukan karena kita sempurna. Kita diterima apa adanya. Itulah wujud kasih. Itulah salah satu wujud cinta itu, penerimaan tak bersyarat. Kita diterima sebagaimana kita ada, dengan semua
kelebihan dan kekurangan, dengan semua apa yang ada pada kita. Apa yang kita pelajari berdasarkan pengalaman kita dicintai, dikasihi oleh orang tua kita, ketersediaan. Ibu dan ayah kita, mungkin terutama ibu kita, selalu tersedia kapan saja kita membutuhkannya. Sewaktu kita bayi, jam berapapun kita menangis, jam berapapun kita membutuhkan pertolongan, ibu kita tersedia di dekat kita. Betapapun letihnya dia. Saudara-saudara, cinta kasih adalah ketersediaan. Menyediakan diri kita kepada orang lain. Kita selalu available bagi orang yang kita kasihi. Tidak mungkin orang mengatakan aku mencintai dia, tetapi orang itu tidak pernah menyediakan dirinya untuk orang yang dikatakannya dicintainya itu. Apalagi yang bisa kita pelajari dari pengalaman-pengalaman kita dicintai, dikasihi? Perawatan. Cinta kasih itu adalah merawat dengan tekun, merawat dari hari ke hari, bertahun-tahun. Ibu kita sangat mencintai kita, karena itu dia merawat kita. Betapapun lemahnya kita dirawat, dia tidak pernah berputus asa untuk merawat kita. Nah, karena itu salah satu wujud cinta kasih itu adalah perawatan. Adalah bohong kalau seorang mengatakan aku mencintai tapi dia tidak mau merawat. Apakah itu anaknya ataukah itu orang tuanya? Apakah lagi bentuk konkret dari cinta kasih berdasarkan pengalaman kita? Pengorbanan. Orang tua kita, ayah dan ibu kita terutama, berkurban untuk kita. Saudara-saudara, semua pengalaman cinta kasih yang kita alami dari orang tua, dari ibu kita itu, itulah yang ditunjukkan oleh Allah dengan sempurna. Melampaui apa yang kita terima dari ibu, dari orang tua kita sendiri. Allah mengasihi kita lebih besar lagi dari semua yang pernah kita terima dari orang tua kita. Itulah yang dipraktekkan oleh Yesus secara sempurna. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab menyaksikan kepada kita tentang Allah yang menyediakan dirinya kepada kita. Tentang Allah yang menerima kita tanpa syarat. Tentang Allah yang mau merawat, memelihara kita dengan penuh kesabaran. Tentang Allah yang berkurban. Saudara-saudara, yang kita baca tadi Yohanes 13 ayat 34 dan 35 adalah bagian dari khotbah perpisahan Yesus kepada murid-muridnya di malam sebelum dia disalibkan. Yesus sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya, sebelum dia mati disalibkan, dia berbicara tentang cinta kasih. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya dulu dan kepada muridnya yang sekarang, yaitu kita. Pertama, Yesus meminta kita menjadikan kasih itu sebagai perintah hukum. Yesus meminta kita, menantang kita menjadikan cinta kasih sebagai perintah hukum. Saudara-saudara, hukum dunia ini bisa memaksa kita secara fisik, tapi hukum dunia ini tidak mampu memaksa kita untuk mengasihi. Hukum bisa memaksa kita untuk tidak mencuri, untuk tidak berbuat kekerasan, tapi hukum tidak mampu memaksa saudara dan saya untuk mencintai. Hati kita tidak bisa diperintah oleh hukum. Fisik iya,
Nah, karena itu pertanyaannya ketika Yesus menantang saudara dan saya menjadikan cinta kasih sebagai perintah hukum, pertanyaannya, maukah kita menerima cinta kasih itu sebagai hukum? Maukah saudara dan saya, hati kita dicampuri, diatur, diperintah oleh Tuhan? Maukah saudara dan saya mengizinkan Tuhan memerintah hati kita? Jika tidak, kasih itu tidak akan pernah kita hayati sebagai perintah hukum. Tapi ketika saudara dan saya dengan rela, dengan ikhlas menjadikan cinta kasih sebagai hukum yang pertama dan terutama sebagaimana Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, maka firman hari ini akan dapat kita hayati dan kita laksanakan. Yang kedua, Yesus meminta kita menjadikan kasih-Nya sebagai sampel, sebagai contoh, sebagai ukuran, parameter dari semua cinta kasih. Yesus meminta kita menjadikan kasih-Nya, kasih Allah itu sebagai sampel, sebagai parameter dari cinta kasih kita. Saudara-saudara, cinta kasih kita sebagai manusia tak pernah sempurna. Cinta kasih kita sebagai manusia selalu memiliki cacat di dalamnya. Cinta kasih kita sebagai manusia selalu saja berpamrih. Ada kaitnya, ada syaratnya. Tidak apa-apa. Ketika seorang pemuda mencintai seorang pemudi, selalu ada harapan, selalu ada pamrih di balik cintanya. Tidak salah. Begitu juga ketika seorang pemudi mencintai seorang pemuda. Ketika kita mencintai seseorang, seringkali kita mengharapkan balasnya. Tidak apa-apa, itu tidak salah. Tapi Yesus meminta kita agar kita mau bertumbuh dalam cinta kasih kita, agar kita mau membiarkan cinta kasih kita diterangi, diwarnai, dirasuki, dimasuki oleh cinta Allah yang murni, yang tak bersyarat itu. Tuhan mau agar cinta kasih kita selalu dimurnikan oleh cinta kasih-Nya sendiri. Cinta yang terarah kepada yang lain, cinta yang tak mengharap balas itu. Supaya kita bertumbuh semakin dalam cinta kasih kita. Saudara-saudara, apa yang dimaksud Yesus ketika Dia mengatakan dalam ayat yang kita baca tadi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Kalau kita hendak aplikasikan itu dalam hidup kita, jadikanlah Kristus sebagai perantara dalam hubungan kita. Saban kali saudara dan saya marah kepada seseorang, saban kali saudara dan saya tidak suka kepada seseorang, saban kali saudara dan saya benci kepada seseorang, lihatlah Kristus. Lihatlah Kristus. Dia sudah mati bagi orang yang tidak kita sukai, yang kita benci itu. Ketika kita melihat Kristus sebelum kita melihat orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai, kemarahan kita akan turun. Kemarahan kita akan berkurang drastis. Dan kebencian kita juga akan hilang sebagian besar. Kenapa? Kristus sangat mengasihi orang yang kita benci. Kristus mau mati untuk orang yang tidak kita sukai. Kristus mau menerima juga orang yang kepadanya kita sakit hati. Maka terbukalah peluang bagi kita untuk kembali berdamai, mengampuni, dan saling menerima.
betapapun sulitnya kita rasakan. Yang ketiga dan terakhir, Yesus menjadikan kasih itu sebagai identitas kemuridannya. Yesus menjadikan cinta kasih sebagai identitas dari kemuridannya. Dengan demikian kita bisa simpulkan tanda kekristenan yang utama rupanya bukan KTP. Tanda kekristenan yang utama rupanya bukan sekedar terdaftar menjadi anggota gereja. Tanda kekristenan yang utama rupanya bukan sekedar seremoni, tetapi cinta kasih yang dipraktekkan oleh Allah, yang dipraktekkan oleh Yesus. Karena itulah Yesus mengatakan, bila kamu saling mengasihi, maka dunia ini akan melihat bahwa kamu adalah murid-muridku. Tapi apa yang terjadi ketika dunia melihat kita saling membenci, saling menghancurkan, saling menegasi? Apa yang terjadi ketika dunia melihat orang-orang Kristen saling membenci, saling menghancurkan, saling menegasi? Itulah PR besar bagi kita semua. Itulah PR besar bagi kita semua, termasuk Kuria Kristen Batak Protestan. Amin. Terima kasih Allah, Kau sungguh mengasihi kami. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati, agar kami dapat hidup kembali. Ajarlah kami untuk mengenali, merasakan, dan sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan yang agung, yang tak berbatas itu. Supaya kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk semua orang yang mengasihi kami. Secara khusus untuk orang tua kami, ibu yang mengandung dan melahirkan kami, ayah yang membesarkan kami, saudara-saudara yang selalu tersedia bagi kami, sahabat-sahabat kami. Biarlah cinta kasih yang kami terima sepanjang hidup kami memberi kepada kami kekuatan, penghiburan, sukacita, dan memberi kepada kami inspirasi dan motivasi kami pun harus mengasihi. Ya Allah, kami mau berdoa bagi orang-orang yang mencintai dan kami cintai, orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi, dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka, berkatilah mereka, penuhilah hati mereka dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Ya Allah, bantu kami dengan Roh Kudus mengalahkan kemarahan, kekecewaan, sakit hati, dan kebencian dalam diri kami. Beri kepada kami kekuatan untuk selalu mengenang dan mengingat Kristus yang telah mati demi kami orang-orang berdosa. Terima kasih Allah, berkati secara khusus gereja-Mu HKBP yang akan melaksanakan periodisasi di tahun ini di level pusat, distrik, resort, dan kuria. Biarlah kasih Kristus menaungi gereja-Mu, memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami penghiburan demi nama Kristus. Amin.